Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapankah kita seharusnya mengajarkan anak untuk mulai membaca? Jadi dalam tahap pengajaran dalam metode Montessori ini ada 2 tahap. Jadi yang pertama adalah tahap pra membaca dan yang kedua adalah tahap teknis membaca. Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Kali ini aku akan ngebahas buku, mereview buku yang tentunya akan berguna bagi para emak-emak yang sedang kebingungan mengajari anaknya untuk membaca. Jadi buku ini aku beli karena keresahanku sendiri, punya anak yang akan sudah mulai masuk sekolah dan mulai khawatir nih gimana caranya agar dia mulai bisa baca. Kemudian bertanya-tanya lagi, selama ini metodeku udah benar belum ya buat ngajarin dia baca? Sudah tepat atau belum? Jadilah aku mencari referensi buku yang bisa aku jadikan pedoman untuk mengajari dia baca. Dan akhirnya ketemulah buku ini. Nah, jadi buku ini adalah buku yang berjudul Montessori Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja. Ini dia bukunya. Kemudian di bagian cover bukunya tertulis mudah dan minim stres mendampingi anak belajar membaca. Nah, dari sini nih aku mulai yakin kalau ini adalah buku yang tepat untuk aku baca. Karena memang poin ini yang aku cari. Mudah dan minim stres mendampingi anak belajar membaca. Karena selama ini nih, selama kita berdua berproses, anak belajar dan aku mengajarinya, yang terjadi adalah timbulnya emosi dari aku. Jadi 75% emosi dan 25%-nya dia belajar. Jadi kita berdua nggak pernah enjoy. Efeknya aku jadi malas mengajari baca karena lelah dengan emosi yang harus tertahan dan dia juga hampir menyerah untuk belajar membaca. Karena apa ya? Karena susah, tidak bisa. Apalagi tambahan luapan amarah dari aku, dari sang emak. Bukunya simple, tidak tipis dan juga tidak tebal. Jadi buku ini berisi sejumlah 188 halaman. Penulisnya adalah Vidya Dwina Paramita. Beliau adalah Montessorian dan praktisi pendidikan anak usia dini. Jadi di dalam cover bukunya juga ada 3 poin isi dari buku ini. Jadi poin pertama adalah tips mudah belajar membaca tanpa mengeja. Kemudian yang kedua, teknik pengajaran dari mengenal huruf hingga membaca cerita. Dan yang ketiga, variasi kegiatan membaca dengan metode Montessori. Jadi nanti kita lihat isi bukunya apakah sudah mencakup hal yang beliau klaim dalam cover ini. Karena 3 poin ini sungguh menarik perhatianku untuk segera membaca bukunya. Jadi kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit. Mari kita lihat. Penerbitnya adalah penerbit Bentang. Kemudian cetakan pertamanya di bulan Maret tahun 2020 dan cetakan kelimanya di bulan Agustus tahun 2021. Lalu mari kita kupas isi bukunya. Di bagian daftar isi, di sini ada sampai 10 bab. Di sini beliau membahas di awal tentang beberapa tantangan dalam mengajar, membaca, dan menulis. Lalu tahapan-tahapan belajar membaca, kemudian dijelaskan juga tentang Montessori, dan kemudian ada tanya jawab, dan kemudian juga ada testimoni dari para orang tua dan guru. Oke, jadi di sini aku akan menjabarkan beberapa poin penting dari isi buku ini. Diawali dengan awal mula keresahan penulis hingga beliau akhirnya melahirkan buku ini. Memang ya, kalau keresahan tuh ada timbul di orang yang tepat biasanya akan melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Tapi kalau jatuhnya di orang yang salah, ujung-ujungnya bisa depresi. Oke, lanjut di bagian pertama. Beliau menjabarkan bahwa dalam metode Montessori, anak yang dikategorikan telah mampu membaca adalah anak yang mampu mengorelasikan rangkaian huruf yang ia baca dengan maknanya. Jika tidak, ia baru sampai pada tahap membunyikan huruf. Oke, dapat poinnya ya. Nah, ketika aku baca ini udah langsung kayak merasa berpikir dan mulai paham gini loh. Jadi maksudnya selama ini anak kita sudah bisa baca atau hanya sekedar membunyikan huruf. Karena kita banyak temukan anak-anak kita tuh bisa membaca, tapi ketika kita tanya nih, dia baca tentang apa, dia jawab tidak tahu, tidak paham. Nah, jika kasusnya seperti ini baru dinamakan anak sekedar bisa membunyikan huruf, bukan bisa membaca. Nah, ini nih menurut aku ini poin penting banget karena di sini dijelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan cara dia belajar. Cara dia bisa membaca tapi tidak paham dengan maknanya. Jadi tentunya dia akan kesulitan untuk belajar dan akibatnya adalah di ujungnya nanti nilai akademisnya akan berakhir buruk. Kemudian akan ada pelabelan bahwa dia adalah anak yang bodoh. Lalu apa yang terjadi? Dia akan semakin malas untuk membaca,
malas belajar dan dia akan percaya bahwa dirinya adalah anak yang bodoh. Jadi selanjutnya ini akan berakibat panjang dan cukup mengerikan. Nah, dari sini nih kita bisa tarik kesimpulan bahwa mengajari anak membaca itu tidak cukup dengan dia bisa membunyikan huruf. Tapi kita harus tahu apakah dia sudah bisa paham atau belum. Lalu bagaimana nih caranya agar kita bisa mengajari anak membaca dengan benar? Apa penyebab dia tidak bisa memahami isi dari bacaan tersebut? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pembendaharaan kata yang dia punya. Ada satu tahap yang disebut tahap pramembaca. Ini adalah tahapan penting untuk anak menambah kosakata. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara membacakan cerita, bernyanyi, mengajak anak berbicara, dan membacakan dongeng. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat membuat anak semakin banyak paham dengan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian, apa masalah terberat saat ini untuk mulai mengajarkan anak membaca? Balik lagi, stimulusnya kurang. Tahap pramembacanya kurang terasah dengan baik. Seperti yang kita tahu, gadget saat ini sudah menjadi andalan para emak-emak untuk membuat anak cukup tenang, cukup anteng, duduk, nonton, selesai. Cukup sediakan handphone, kemudian buka YouTube, dan masalah selesai. Tapi sebenarnya di saat kita merasa sudah membuat anak cukup tenang, duduk dengan baik, saat itu kita juga menciptakan masalah baru yang berdampak bagi masa depannya. Dalam buku ini disebutkan tercapainya kemampuan akademis anak seperti membaca, menulis, dan berhitung merupakan bagian buah dari terstimulasinya seluruh indera dan aspek motoriknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapankah kita seharusnya mengajarkan anak untuk mulai membaca? Jadi dalam tahap pengajaran dalam metode Montessori ini ada 2 tahap. Jadi yang pertama adalah tahap pramembaca dan yang kedua adalah tahap teknis membaca. Masalahnya nih kita selalu fokus sibuk di tahap kedua ini, tahap teknis membaca. Mengajarkan anak-anak mengenal huruf, padahal poin pentingnya, tahap pentingnya itu ada pada tahap pertama, yaitu tahap pramembaca. Lalu kegiatan apa saja yang ada di tahap pramembaca? Salah satunya dengan cara membacakan dongeng, membacakan cerita, read aloud, dan mengajarkan anak untuk mengajak anak nih untuk saling berbincang. Dan kapan tahap ini bisa dilakukan? Tahap ini sudah bisa dilakukan bahkan sejak masih bayi dan bahkan juga sejak anak kita belum lahir, semenjak anak kita masih ada di dalam kandungan. Kemudian dalam pengajaran tahap teknis membaca, menurut buku ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Penulisnya membuatnya dalam bentuk tabel kesiapan sebelum memasuki tahap teknis membaca. Jadi kalian bisa cek sendiri di dalam bukunya listnya apa saja. Tapi yang pasti dalam proses pengajaran teknis membaca ini kita sebagai orang tua dituntut untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak tidak merasa tertekan dan trauma dalam belajar. Sehingga nantinya mereka akan menjadi pribadi yang gemar belajar sepanjang hayat. Kemudian dalam buku ini, dalam teknisnya di sini juga dijabarkan langkah-langkah awal dari huruf apa saja yang perlu kita perkenalkan pada anak kita. Lalu juga dijabarkan bagaimana caranya mengenalkan huruf pada anak sesuai dengan metode Montessori yang ada dalam buku ini. Dan kemudian dalam buku ini benar-benar dijelaskan secara detail bagaimana tahap kegiatan, bahan yang diperlukan, dan kemudian bagaimana presentasi kegiatannya. Di sini juga dijabarkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran teknis membaca pada anak. Jadi ada beberapa catatan pada setiap pembelajaran yang perlu kita perhatikan, dari mulai pengenalan huruf hingga pada tahap belajar membaca kalimat. Kemudian lanjut pada bab tanya jawab yang penulis juga cantumkan di sini. Ini bagian yang menurut aku tidak kalah menarik karena di sini mewakili beberapa kekhawatiran para orang tua yang pada umumnya dan langsung dijawab oleh penulis. Jadi salah satu contohnya adalah aku bacakan ya. Bagaimana membuat proses membaca menyenangkan? Jadi penulis menjawab, salah satu cara paling ampuh untuk membuat proses membaca menjadi kegiatan menyenangkan adalah dengan membuat goal atau tujuan yang jelas. Jika tujuan kita mengajarkan membaca sekedar agar anak dapat segera membaca, kita akan frustasi saat anak menemui kesulitan dalam prosesnya. Kita akan melakukan hal-hal yang justru akan membuat anak kita semakin antipati pada aktivitas membaca. Karenanya, pastikan tujuan kita adalah membantu anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi fokusnya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Jika itu menjadi tujuan kita, otomatis kita akan sekuat tenaga berusaha menjaga agar proses belajar membaca menjadi proses yang menyenangkan. Kita akan berupaya mencari beragam cara untuk itu. Lalu pada bab testimoni orang tua dan guru, di sini ada banyak kisah menarik yang menakjubkan bagaimana mereka berproses dan mendapatkan hasil yang luar biasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari semua review aku ini sebenarnya aku bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menjadikan anak kita pembelajar sepanjang hayat, kuncinya ada satu, yaitu pada buku. Dari tahap awal pra membaca sebagai kunci suksesnya, kita harus mengenalkan buku, kemudian bercerita dan mendongeng. Dan bagaimana caranya agar mereka mempunyai minat dan ketertarikan pada buku, kita harus membuat mereka tertarik. Jadi kita tidak boleh menuntut anak untuk pintar akademisnya kalau kita sebagai orang tua bagaimana belum memenuhi hak mereka untuk berproses dengan baik pada awal-awal masanya. Jadi mari sama-sama untuk berproses, belajar menjadi orang tua yang lebih baik, dan kemudian menjadi orang tua yang menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Karena ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Dan aku pikir video kali ini sudah cukup. Semoga makin banyak orang-orang yang peduli dan sadar akan pentingnya literasi. Dan semoga apa yang aku share kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan. Dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.